Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat ya dalam belajar. Nah, Bu Guru ingin memberikan satu yel-yel kepada kalian. Kalau Bu Guru bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Oke, Bu Guru ulangi satu kali lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Good job. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu ingin absen kalian satu persatu. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk hari ini. Sinta, Dwi, Rahma, Rizky. Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, siapa tadi malam yang sudah membuka atau membaca buku paketnya? Belum dibaca. Kenapa? Ngantuk. Yaudah, sekarang Bu Guru dan kalian semuanya akan membahas materi kita hari ini ya. Kita akan belajar mengenai hidup rukun di tempat belajar. Nah, materi pembelajaran kita hari ini tuh ada 3 ya anak-anak. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu di dalam bahasa Indonesia kita akan mempelajari kalimat ajakan. Yang kedua yaitu matematika. Matematika ini kita akan belajar membandingkan bilangan caca. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai PPKN, yaitu menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman di rumah dan juga contoh penerapan sila-sila Pancasila di tempat bermain. Oke, yang pertama yaitu bahasa Indonesia mengenai kalimat ajakan. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian mengajak teman sekelas kalian atau sekeliling kalian untuk bermain? Jelas pernah ya. Nah, contoh dari sikap seperti itu contoh mengajak teman bermain itu merupakan salah satu kalimat ajakan, di mana kalimat ajakan itu isinya mengajak atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Contoh kalimat ajakan itu biasanya dengan kata ayo, mari, dan juga yuk. Nah, sekarang Bu Guru ingin kalian buka buku paketnya halaman 2. Di situ ada percakapan literasi antara Udin dan Edo. Kalian amati ya. Amati percakapan itu. Nanti ada tugas dari Bu Guru yang harus kalian kerjakan. Bu Guru kasih kalian waktu 10 menit untuk membaca literasi antara Edo dan juga Udin. Gimana? Sudah? Nah, tugas kalian adalah mengamati atau mencari kalimat yang merupakan ajakan. Sudah ketemu? Sudah. Siapa yang berani maju ke depan menuliskan apa saja kalimat perintah? Atau mau Ibu tunjuk? Ya, Ibu tunjuk ya. Oke, Rizky. Contoh dari literasi yang sudah kalian baca itu apa contoh kalimat ajakannya? Benar. Ayo
kita bermain bola di lapangan. Satu lagi, ayo bermain voli di lapangan. Good job. Nah, itu tadi contoh dari literasi yang sudah kalian baca ya. Contoh dari kalimat ajakan itu seperti apa? Ya seperti tadi, ayo kita main bola ke lapangan. Itu contoh dari kalimat ajakan. Nah, anak-anak, tentu ya kalian tuh sering bermain atau mengajak teman kalian untuk bermain kan. Ketika teman kalian itu mengajak kalian bermain, itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Jadi kita tidak boleh memaksa teman kita untuk mau bermain dengan kita. Tidak boleh memaksakan seperti itu. Contoh, kalaupun kita menolak atau tidak bisa bermain dengan teman kita, kita harus juga menggunakan bahasa penolakan yang baik. Contohnya seperti apa? Seperti, Udin, ayo kita bermain bola di lapangan. Nah, Udin pun menjawab, maaf Edo, aku tidak dapat bermain bola di lapangan karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Nah, itu contoh dari kalimat penolakan yang baik dan benar, yang nantinya tidak membuat hati teman kita tuh kecewa. Jadi kita tidak boleh memaksa teman kita untuk mau bermain dengan kita, itu tidak boleh ya, tidak baik. Nah, itu sedikit ulasan mengenai kalimat ajakan. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai PPKN, yaitu contoh penerapan sila-sila Pancasila di dalam tempat bermain. Nah, dari literasi percakapan tersebut, bagaimana sih pengamalan antara sila pertama di dalam teman bermain? Nah, yang pertama yaitu pada sila pertama, tidak lupa waktu beribadah saat bermain. Dan yang kedua, tidak mengganggu teman saat beribadah. Yang ketiga yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Selanjutnya, pengamalan sila kedua dengan teman bermain. Yang pertama yaitu menolong teman bermain, yang kedua yaitu mematuhi peraturan dalam permainan, dan yang ketiga yaitu menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya, pengamalan sila ketiga dengan teman bermain. Yang pertama yaitu hidup rukun dengan teman, yang kedua yaitu menghargai kegembaran teman, dan yang ketiga menjaga kekompakan dengan teman. Selanjutnya yaitu pengamalan sila keempat dengan teman bermain. Apa saja? Yaitu menyelesaikan musyawarah dengan diskusi, tidak melaksanakan kehendak teman, dan menghargai. Selanjutnya yaitu pengamalan sila kelima dengan teman bermain. Yang pertama yaitu bersikap adil kepada semua teman. Yang kedua yaitu melaksanakan gotong royong, dan yang ketiga yaitu melaksanakan hak dan kewajibanmu. Nah, apa sih perbedaan antara kewajiban dengan hak? Kewajiban itu adalah sesuatu yang kamu laksanakan. Contohnya yaitu menjaga kebersihan tempat bermain, rukun dengan teman, dan merawat peralatan bermain. Seperti jika kalian selesai bermain, kita membersihkan lingkungan di sekitar kita, apakah ada sampah yang tertinggal atau tidak. Terus kita harus hidup rukun dengan teman, tidak boleh bertengkar, dan harus merawat peralatan bermain, harus menyimpan dengan baik dan rapi, ditaruh di tempatnya. Itu yang dinamakan dengan kewajiban. Sedangkan kalau hak itu sesuatu yang kamu dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kebalikannya, seperti yaitu berhak memperoleh tempat bermain yang aman, nyaman, tentram, dan juga bersih. Nah, serta menciptakan atau mendapatkan fasilitas yang bermain yang baik atau strategis. Itu yang dinamakan dengan hak. Jadi berbeda ya hak dengan kewajiban itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kelompok untuk berdiskusi mengenai penerapan atau pengamalan yang ada di lingkungan kalian itu seperti apa yang dapat kalian
amati, cermati dari sila ketiga. Bu Guru akan mengasih kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi. Setelah itu perwakilan maju ke depan menjelaskan atau menerangkan hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Nah, sekarang perwakilan maju ke depan ya untuk menjelaskan mengenai hasil diskusi yang sudah kalian amati. Silakan Dinda. Oke, beri tepuk tangan kepada Dinda. Bagus. Jadi Dinda itu menjelaskan mengenai penerapan atau pengamalan sila-sila yang ada di dalam lingkungan. Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk Dinda. Jadi dari penjelasan Dinda tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai penjelasan dari Dinda? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, kesimpulan sedikit mengenai penjelasan dari Dinda, yaitu bahwasanya kita sebagai siswa, sebagai sesama teman itu tidak boleh saling mengejek atau saling berantem. Kita harus hidup rukun, kita harus saling menyayangi, menghormati, bertoleransi, menghargai, dan juga menghargai kegemaran. Seumpama teman kita itu gemarnya membaca, kita harus juga menghargai kegemaran teman kita yang suka membaca, suka menulis, dan juga berenang atau bahkan bermain sepak bola. Itu yang menjadi hak dan tanggung jawab dari teman kita. Jadi kita tuh harus bisa menghargai ya, lebih menghargai kegemaran teman kita serta menjaga kekompakan dengan teman. Nah, contoh dari kekompakan dengan teman itu seperti apa? Ya tadi kita berdiskusi, siapa yang ikut berdiskusi, siapa yang ikut menyangga, dan siapa yang ikut berpikir, serta bermain sepak bola, siapa yang ikut bermain, siapa yang hanya diam saja. Nah, itu yang dinamakan dengan menjaga kekompakan dengan teman. Nah, pembahasan terakhir kita yaitu mengenai matematika, yaitu membandingkan bilangan caca. Nah, dirasa waktu kurang 10 menit, jadi Bu Guru tugaskan untuk kalian membuka buku paket halaman 6. Di situ ada pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut kalian isi, kemudian kita bahas di minggu depan. Jadi dikerjakan di rumah ya PR-nya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya kita harus hidup rukun dengan teman kita, dan juga kita harus lebih menghargai pendapat orang lain, kita harus lebih bertoleransi, kita harus menyayangi, dan juga kita harus menjaga kekompakan teman, menjaga keharmonisan teman. Jadi jangan suka berantem ya teman-teman. Jadi harus hidup rukun, harus saling menyayangi. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka Bu Guru akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.